Kelas 2 JT. Ya, silakan kita absen dulu kali ya. Sambil nunggu yang lainnya. Berarti saya ke sini. E-learning. Baik, ini kita ke atas saja. Ke berandanya. Kemudian kita ambil kehadiran. Oke. Kehadiran. Sekarang pertemuan ke-7. JavaScript bagian 1. Baik, saya share screen dulu. Share screen. Oke. Itu kita ada di sini di bawah, naikin ke atas, sini di atas. Baik. Jadi sudah terlihat ya halaman saya. Gimana kelas? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke. Hari ini kita coba JavaScript bagian 1. Minggu depan tanggal 10 ya. Hari Rabu. UTS ya. Nah, saya udah kasih soalnya. Nanti mungkin saya buka 1 hari sebelum. Selasa aja ya. Saya buka, saya Selasa boleh diakses soalnya. Dipikirin 1 hari itu. Ngumpulnya tetap hari Rabu jam berapa tuh? Kalau nggak salah siang ya. Hanya 90 menit, tapi mikirnya bisa 1 hari. Saya buka 1 hari sebelumnya. Boleh kan? Boleh nggak? Boleh. Atau pas anunya, ya hari Rabunya, jam ujiannya. Susah, ya kan nggak mungkin kan. 1 hari sebelumnya lah sudah dibuka, soalnya udah diberikan gitu. Cuma Anda ngumpulnya mesti sesuai dengan jadwal. Gitu ya. Baik, kita absen dulu. Waduh, belum dibenerin juga nih. Iya. Gimana, Lambadro? Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Kelihatan jidatnya. Baik. Putih. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Siva. Hadir, Pak. Ratih Ramadhani. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, oke. Kelihatan kan? Jadi Muhammad Irgi. Hadir, Pak. Hadir. Videonya nggak dibuka. Baik, Kak Risma. Hadir, Pak. Kemudian Aryo Bimo Seno. Hadir, Pak. Itu digitalnya doang. Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Berdua tuh ya sama Agung ya. Iya, Pak. Boleh ntar. Sarah Nadifa. Hadir, Pak. Nah, jidatnya aja. Boleh. Irina dia. Hadir, Pak. Ya, Irina dia. Baik, Fajar Ilham. Hadir, Pak. Agung Prasetya. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Iqbal. Muhammad Ligar, Pak. Muhammad Ligar, Pak. Muhammad Ligar, ya. Iqbal lagi. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada ya. Muhammad Iqbal ada. Haris. Hadir, Pak. Haris hadir. Baik. Abu Rizal. Saya hadir, Pak. Ya. Oke, Dimas Prasojo. Hadir, Pak. Oh, ada kepalanya doang.
Kemudian Nur Aisyah. Hadir, Pak. Muhammad Kevin. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Fatika. Hadir, Pak. Kemudian Kevin. Hadir, Pak. Kampanye kelas. Muhammad Noval. Hadir, Pak. Hadir. Ini ya. Rizka Amanah. Hadir, Pak. Baik. Rizka Amanah hadir. Di atas berarti udah hadir semua ya. Oke. Baik. Iya Pak, sudah hadir semua. Iya, save ya. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan di sini JavaScript bagian 1 ya. JavaScript bagian 1 modul praktikumnya ini. Nah, ya. Sudah terlihat ini materinya. Oke. Saya taruh di atas saja. Seperti biasa, kita mulai dengan ya, mudah-mudahan kalian udah punya anunya yang belum, bahannya belum. Oke, berarti modul praktikum JavaScript-nya ini teks ini belum ya? Saya taruh di sini aja deh. Ambil lagi satu. Learning lagi. Oke. Kemudian masuk nih ketetapan. Pertemuan ke-1 bahannya udah ada belum ya? HTML bagian 1 modul pertemuan ke-6 HTML bagian 1 ya, folder CSS nih. Ini. Oke, berarti ini kita tambahkan sini ya. File folder deh. Biar banyak sekalian. Folder JavaScript. Nambah. Oke, stop share dulu biar cepat. Saya naikkan ke sini. JavaScript. Oke. Folder berisikan materi Java. Ya. Oke. Display pada, kemudian saya kasih semua file ya. Semua file modulnya itu biar kita nanti biar cepat. Nah, tinggal buka-buka aja, download buka aja nanti ya, ikut apa yang diubah gitu ya. Berikan dulu materinya, Edwin, dokumen, sudah ada pada kelas Anda, e-learningnya belum masuk, ya kan? Script, modulnya di situ, materinya ada di sini, ini. JavaScript bagian 1 langsung dengan bagian 2 ya. Oke, tambah lagi. JavaScript bagian 2. Oke, open. Buat. Nah, JavaScript bagian
Satu ini modulnya adalah modul 5 ya, sesinya banyak. Kita kasih spell. Modulnya banyak. Modulnya banyak. Jadi kita tinggal ambil aja. 2JT JavaScript nih. Modul 5 sesi 1. Oke. Kemudian modul 5 sesi 2. Ya. Kasih ini satu-satu dia nih. Nggak bisa tapi nggak apa-apa. Ini 3. Oke. 4. Oke. 5. Oke. Iya, nanti Anda kan kalau ujian bisa ngambil dari situ. Copy aja 5, 6 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 10 banyak sekali. Nanti kita lewat, kalau perlu kita ubah, kalau tidak ya kita lanjut 10, 11. Yang kira-kira sudah mengerti, yang nggak usah kasih contoh ya. Modelnya kampus Merdeka. Merdeka belajar. Oke, 12, 13. Ini ceritanya. Ngajarnya karena kita fokus 14. Oke. 14. 15. Hari ini agak lambat, nanti besok kan nggak upload lagi. 15, 16. 17. 18. 18 ini. 19. 19. 20. Nah, setiap sesi ini berbeda-beda ya materinya. Jadi ya Anda mesti kalau mau kembali lagi itu mesti ingat-ingat tuh di mana nih modulnya, bisa dicontek gitu kan. Ini 20 dan 21. Oke. 22. Oke. Nah, ini terakhir 23. Ada 23 sesi untuk modul 5. JavaScript bagian 1. Nah, ini sudah inline ya. Kemudian save and return. Oke, itu. Sudah terlihat. Kita share lagi screen-nya. Mana dia? Apa nih, siapa chat nih? Paling ke WC, ke toilet. Kevin. Timnya. Oke. Share screen. Itu ya.
Jadi ini hari ini tanggal 4 November ya, pertemuan ke-7 Kamis. Tautannya ada, materi JavaScript-nya ini. Ini PDF-nya, modul yang kita akan coba jelaskan ada 23. Nanti satu-satu aja. Saya akan tinggal ngambil. Oke, pakai notepad ya. Oke. Di hari ini kita coba menjelaskan. Baik, bagian 1 ya, JavaScript bagian 1 ini filenya, PDF-nya ini. Ya. Sesi 1 menampilkan satu baris teks ya. Sini seperti biasa Anda perhatikan di sini ya. Nah, cuma karena kita sudah masuk ke JavaScript, maka kita pada head ya, harus nulis ini nih, nomor 9 nih. Setiap kali. Nah, baris 9 ini mesti ada di HTML yang ada JavaScript-nya. Jadi ada script, type, tag, JavaScript. Gini, ini baku. Oke. Nah, katakanlah kita mau nulis satu dokumen, satu kalimat, selamat datang di pemrograman JavaScript. Anda perhatikan taggingnya ada, cuman perintahnya pakai gini nih. Nah, dokumen write line. Jadi nggak langsung mana ya, karena kita taruh di script dan script nomor 9 dan nomor 14. Nah, ini yang dimaksud dengan JavaScript. Yang lainnya HTML. Ada head, ada body kan. Headnya tutup karena kita ada scriptnya. Jadi scriptnya ada di head ya. Harus ada kata kunci script type, kemudian ditutup garis miring script. Nah ini mesti diingat-ingat nih. Gitu ya. Dasar sekali nih. Baik. Perlu di demo? Enggak. Tulisannya kayak gini kan. Jadi selamat datang di JavaScript. Ya silakan kalau Anda mau coba. Berarti kita ke sini. Tadi materi JavaScript ini. Nah, modul 1. Modul 5 sesi 1. Kita buka dengan ya. Notepad Plus. Baik. Kejadiannya begitu. Nah, ini ya. Karena kita sudah kita nggak perlu buang-buang itu ya. Buang-buang. Jadi ini. Di-share dulu. Notepad kita. Kita perhatikan ya. Bersama tadi kan. Nah, saya ambil PDF-nya itu dari sini. Itu cuman ada angka ini. Selamat datang di pemrograman. Nah, kalau kita mau jalankan ya kembali ke sini kan. Double klik aja ini. Sorry. Di ikonnya. Itu ya. Selamat datang di program JavaScript. Jadi tulisan ini. Di situ. Terus kalau mau ditengahin gimana? Tulisan ini mau ditengahin. Gimana? Iya. Coba aja, Pak. Iya, benar. Ya. Jadi ini kalau kita lihat, ini kan tagging H1 selamat datang di pemrograman JavaScript. Ini kan HTML-nya ya. Ya enggak? Nah, jadi semua HTML yang mau kita taruh di script-nya, ya kita ya sama dengan ini.
Kalau kita perintah center tuh gimana taggingnya? Ya, oke. Kita coba begini. Nulisnya gini. Dokumen right line Ctrl C gitu ya. Kemudian saya kasih tab misalnya. Insert. Kan pakai tanda petik ya. Tanda petik. Kemudian apa? Gitu ya. Tutup, tutup, tanda petik lagi, baru kurung. Gitu. Ya nggak? Terus jangan lupa ada titik koma belakangnya. Kita simpan misalnya. Jalan nggak? Secara logika kan begitu. Ini HTML, berarti saya boleh dong center. Ini kan perintah HTML gitu ya. Baik, kita lihat. Bisa nggak? Jadi mereka belajar tuh kayak gini. Ini ya. Oh, mau ya. Jadi secara logika kita bisa nebak-nebak gitu loh. Bener ya? Oke. Ada pertanyaan? Ubah lagi. Nah kalau saya, ini kan bodinya nggak ada nih ya. Kan harusnya gini kan tulisnya. Head body, kemudian isi bodinya kan nggak ada nih. Ya. Nah, terus kalau saya buat begini. Itu catatan berarti. Baris ini, baris 10 ini catatan. Kita nggak pakai. Ya. Kita jalankan dulu. Body yang gitu ya. Save. Satu aja nih. Double klik lagi kan. Nggak langsung muncul ya. Sini deh. Kembali kan? Ya nggak? Tabnya ini. Kembali kan? Selamat datang di pemrograman JavaScript. Oke. Benar. Artinya apa? Kalau Anda nggak mau baris ini dibaca oleh interpreter Microsoft Edge ataupun Chrome atau apapun, di JavaScript, jadi yang khusus JavaScript ya, kalau HTML kan nggak kayak gini dia. Ya, kayak gini kan. HTML nih. Tapi kalau JavaScript, kasih 2 garis miring. Ini nggak dibaca. Berarti kembali ke yang awal kan. Nah sekarang kok saya tulis di sini. Ya. Misalnya ini yang saya mau tulis. Ya kan? Kita nggak di luar skrip kan, di luar skrip nih. Berarti kita naruhnya di sini kan. Ini berarti dia HTML biasa. Ya. Nggak pakai ini kan, nggak pakai tanda petik. Kenapa? Ya urusan tanda petik itu kan punyanya skrip Java. Gitu kan. Nah kayak gini kita nulisnya nih. Kejadiannya apa nih? Oke. Simpan dulu, jangan lupa tuh. Double klik lagi sini. 2. Benar, 2. Benar kan? 2 kali kan nulisnya. Yang atas ditulis secara JavaScript, yang bawah ditulis secara apa? HTML. Gitu. Ya enggak? Gitu. Loh kok gitu percuma Pak kita pakai JavaScript. Iya emang tujuan kita bukan nulis-nulis kalau pakai JavaScript, ngitung-ngitung gitu. Tapi bukan nggak mungkin bahwa kita juga bisa nulis dengan JavaScript. Baik. Oh di sini saya mau yang bawah yang ini bawah di tengah maka kita apa di sini?
Center begini bisa kan? Benar nggak? Shift. Lihat, mau nggak ya? Yang bawah mesti center nih. Yang atas enggak. Kenapa? Ya enggak. Kita lihat nih. Benar nggak? Karena ini di body, kita nulisnya di body, ini nulisnya di head. JavaScript-nya. Kita lihat aja. Benar nggak? Gitu. Sudah disimpan? Baik. Double klik lagi. Benar ya? Jadi yang di body kena tuh center biar tulisnya snarelnya gitu. Nah sekarang saya buka lagi yang tadi. Yang ini saya buka nih. Nah berarti diterjemahkan lagi ya gitu ya. Nah. Oke, saya jalankan lagi. Double klik. Lihat di bawah. Nah, di atas tengah, di bawah jangan. Jelas ya, jadi kita boleh nulis secara JavaScript, tapi mesti di dalam ini. Di antara nomor 9 dan nomor 14. Nulisnya beda lagi, ada komennya, print gitu kalau ya. Maupun tagging apapun mesti kita dokumen red line gitu. Apa yang mau kita ada di HTML mesti kayak gini nulisnya. Tanda petik, tutup apa yang di sini gitu. Ya, jadi bisa semua HTML itu bisa ditulis di script. Bedanya begini gitu ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan. Saya jelasin kenapa tuh kita bisa HTML itu digabungkan dengan script ya. Begitu juga kalau Anda nanti misalnya mahir Python, tinggal cari aja caranya. HTML tetap mesti ada, CSS semuanya bisa aja. Jadi dua itu tetap berbasis web itu tetap pakai HTML dan CSS. Masalah Python dan lain-lainnya itu yang Anda mau C++, naruhnya tuh ada bagiannya gitu. Biasanya di head. Ada perintahnya. Jadi baris 9 ini bisa kita ganti dengan program bahasa apapun gitu. Jelas? Oh, pakai PHP Pak saya. Boleh, sini aja cari, taruh di sini. Nah, lihat sintak PHP-nya nulisnya apa ini kalau mau awal dari script PHP-nya itu. Gitu ya. Pakai C++ boleh. Apa? Ya, jadi jelas yang dimaksud dengan kita berbasis web dan dinamis itu ya bahasa pemrogram apa aja bisa masuk di sini. Terlihat ya, begitu canggihnya manusia ini. Dia bisa. Baik ya, yang bisa Python yang di sini kira-kira. Dan memang bahasa itu ya bagusnya kalau berbasis web ya mesti HTML. Gitu. HTML dan CSS. Itu udah jeraminya itu ya Pak. Tumpukan jeraminya itu. Di dalam jeraminya itu ada apa ya terserah. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita ke sini. Ya. Modul 5 sesi 2. Menambah teks satu baris dengan banyak pernyataan. Wah, ini kelihatannya sama aja ya. Oke, ya. Ini warna-warni ini bisa Anda nyontek aja lah dari sini ya. Nah, ini Anda lihat ya. Ini kan kita ngatur style kan. Nah, tetap ada komennya, dokumen right ya, dokumen right. Jadi ini perintah scriptnya. Nah, motor di bawah sini juga boleh lain nanti, tapi ya nggak usah pakai.
langsung aja style gitu. Oh enggak, di sini masih ada. Ya. Jadi CSS ini CSS nih. Ini kan CS nih, sintaks CSS nih. Yang kita taruh inline di programnya. Di naskahnya, di komen. Ngerti ya? Jadi nggak usah bingung. Kalau ngerti nggak bingung. Nggak susah, malah mengasihkan gitu. Yang susah itu kalau nggak ngerti. Mudah malas saja, pusing kepala, salah mulu. Oke, nah ini ada juga nih ya window alert ya, selamat datang di garis miring N program ya, N JavaScript. Maksudnya apa nih garis miring N ini? Di garis miring gitu ya. Iya. Ternyata kalau kita selamat datang, nah ini tulisannya nih jadi selamat datang di pemrograman JavaScript. Ke bawah, nilai ke bawah dia. Ini. Gitu. Window alert. Jadi nampilin dalam kotak nih. Di dalam kotak kayak gini. Message from web page. Jadi kalau kita mau ngasih pesan-pesan yang langsung dari window-nya, ya, perintah script-nya begini. Oke, perlu dipraktekkan? Tidak perlu. Lanjut, yang sesi 4. Penggunaan Prombox pada layar selamat datang. Nih, misalnya gini, meta title, nah ini. var name, Anda perhatikan. Ini ada garis 2 ya, miring. String yang diciptakan oleh pengguna. Jadi ini catatan, ini. Dia nggak diproses oleh atau diinterpreter oleh browser. Ya. Nah, baca nama Prombox ini nggak diproses. Yang ini ada nih, name sama dengan window prompt. Silakan masukkan nama Anda. Ya. Dokumen red line biasa ya ini. Anda perhatikan ini variabel jadinya. Ya. Var name titik koma. Jadi Anda menyediakan satu variabel string dengan nama variabel name. Kalau di basic gimana? Di basic, iya name pakai tanda dolar kan, gitu. Ya. Makanya kita ini nama variabel. Di script Java harus pakai var name. Nah, kata-kata var ini, var ini, Anda nggak boleh pakai, boleh, bisa. Name aja, name 2 gitu ya. Kemudian Anda panggil di sini. Name ya. Masukkan window prompt, silakan masukkan nama Anda. Jadi Anda ketik apapun juga masuk ke sini. Oke, saya jelaskan. Jadi kayak basic juga. Jadi nggak jauh-jauh dia. Sama. Ini statement ini, var name, berarti Anda nih. Hey. Terus warnanya apa? Ya. Mana apa? Boleh. Itu ya. Jangan tebal-tebal. Oke. Tuh. Berarti name, var name, berarti kita menyediakan satu tempat yang namanya apa? Iya. Namanya name. Variabel. Oke. Titik koma. Nah, kalau Anda gunakan var, berarti dia ini sifatnya, variabel ini pada memorinya itu ditaruh di private, jadi tersendiri dengan script ini. Nanti ada kalau ada misalnya ada fungsi atau apa lagi, name ini nggak bisa Anda langsung bisa panggil. Kenapa? Karena dia cuma ada di script yang di atas. Nah, kalau Anda ketik var, maka
name ini tidak ada ketik var, jadi var-nya nggak ada. Ya misalnya langsung gini, name titik koma gitu ya, tanpa var. Berarti posisinya sifatnya name ini, variabel ini global, dari manapun bisa dipakai, diambil, gitu ya. Jadi nanti Pak kok nggak jalan Pak? Lihat dulu variabelnya nih, lokal apa global. Anda panggil di global, tapi Anda nulis name-nya nih taruh di pakai var, yang nggak ketangkep. Jadi di memori komputer tuh gini. Misalnya gini ya, satu lempeng nih. Aduh. Udah mau habis, bentar. Di hardware-nya komputer itu, ya. Selalu tertahan oleh Zoom. Karena kita lewat internet. Oke, ya. Itu ditaruh sini. Dia nggak bisa kalau berdua bentrok dia. Kalau dua-duanya. Nah, ini tadi ya memori komputer misalnya satu lempeng lagi nih. Satu tempat nih chip. Ya, isinya berapa? 3 tera misalnya gitu ya. Ada bagian yang udah disiapkan oleh script. Misalnya ini bagian yang disiapkan oleh Java. Nah, kalau Anda buatnya var, itu ada dia di dalam sini. Ada bagian yang private gitu loh. Dia di dalam global ini, di dalam script. Cuma dia private. Di sini lokal di sini. Ya, pakai var nih di sini. Nah, kalau ketikan Anda ataupun script Anda ada di luar ini, Anda manggil name sama dengan ini, ya, from box. Jadi Anda taruh di tempat lain di luar sini. Karena dia pakai var nggak dapat nih, gitu. Karena ya itu tadi, jadi global, belum, ya. Maka kalau menggunakan JavaScript ini kadang-kadang ngeselin gitu. Misalnya ya itu tadi, dia tahu-tahunya nggak jalan aja. Hanya salah di sini. Anda manggil dia di luar, tetapi nyiptanya di dalam di sini. Nah, Pak kalau gitu nggak usah pakai var-varan Pak, benar. Cuma ya kadang-kadang kalau kita pakai variabel global itu, dia sering ya bisa dipanggil dari tempat lain, tahu-tahu isinya lain aja gitu ya. Nah, disitulah kearifan lokal. Ya, jadi itu. Oke, ini dasar. Anda ingat-ingat aja. Karena Anda ikut kuliah saya kasih tahu. Gitu. Kalau enggak. Carilah di mana. Nggak ada yang menjelaskan kayak gitu. Baik, lanjut. Jelas ya? Ingat-ingat nih, kalau salah atau kosong, Pak, kok nggak Anda manggilnya itu dari mana gitu. Terus menciptanya tuh di mana? Nah itu mesti dia. Jadi emang butuh ketelitian. Termasuk ini titik koma ini. Kadang-kadang lupa. Ya, selalu. Jadi kalau kita pakai script ada titik koma. Oke. Ini Pascal dari dulu kayak gini nih cara Pascal. Bahasa pemrograman Pascal. Oke, nah kita lihat hasilnya kayak gini kan. Script prompt-nya silakan masukkan nama Anda. Jadi dia mengambil dari window. Kenapa? Karena kita nggak nulisnya gini, window prompt. Nah, ini interpreter apa? Interpreternya ngambil dari sistem operasi Windows. Gambarnya kan begini. Gitu. Langsung ada oke, ada cancel. Nah, script prompt-nya ini silakan masukkan yang kita tulis. Tulis nih. Ya. Nah, apa yang kita tulis
Sini misalnya Edi Edwin, kita oke. Ya, sekali kita tulis yang kita tulis Edi Edwin tadi diterima di sini. Nah, name sama dengan, jadi variabel ini langsung tulisan Edi Edwin ya tadi ya kita tulis kan, ada di window prompt kan, Edi Edwin gitu. Nah, karena ini disediakan, maka Edi Edwin ini masuk ke sini. Nah, variabel. Kayak di basic juga. Nih, sama dengan ini statementnya. Ya. Memasukkan yang apa yang kita ketik ke sini. Di basic input. Nah, prompt-nya apa gitu. Nah, kemudian kita pakai cetak print hello. Ah, ini langsung nama variabelnya taruh di sini. Yang keluar selamat datang. Jadi ada yang keluar pasti apa? Hello ditambah dengan tulisan iya hello Edi Edwin selamat datang. Gitu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya Pak, mudah, gampang, boleh, siap. Nah, ini sama ya. Kalau misalnya var tadi nama yang diberikan oleh pengguna ya, kita siapkan ini mengguna operator kesamaan dan hubungan ya. Misalnya begini. Operator hubungan. Name nama variabel. Var now juga nama variabel. Isinya apa? New date. Tanggal hari sekarang, ya kan? Kemudian var hour ini nama variabel. Jadi di sini kita pada sesi 6 ini mempunyai apa? Iya, satu variabel yang namanya iya, nama gitu ya. Terus ada lagi nama yang apa? Variabel yang namanya apa? No. Gitu ya. Ada lagi yang namanya satu variabel lagi apa? Gitu ya. Nah, kita ngambil nama dengan window prompt. Berarti isi apa yang diketik oleh di window prompt. Nah, kemudian lihat di sini dicek if hour lebih kecil dari 12. Jadi get hour ya. Jadi dia ngambil dari jam komputer nih. Now get hour sistem operasi ditaruh di variabel yang namanya hour. Taruh di sini. Ini taruhnya. Tanggal ditaruhnya di sini. Nama kita yang ditulis di taruh di sini. Gitu ya. Nah, kemudian dia cek misalnya hournya lebih kecil dari 12. Maka kita nulisnya selamat pagi. Kalau lebih dari 12, kita membuat jam satuannya ya hour min 12 ya. Oke, penentuannya lebih besar. Diubah dulu. Diubah kalau dia lebih kecil dari 12 ya. Lebih besar dari 12. Lebih kecil dari 6. Berarti dia dikurangi 12 dulu dia. Jadi siangnya itu dikurangi 12. Nah, berapa? Sore. Kok dia udah lebih besar dari 6? Ya. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Ini harusnya selamat malam nih. Atas kedua-duanya sore. Baik, selamat datang. Jadi di Edwin kita ketik. Kemudian ini. Contohnya ada. Oh, salah ya. Selamat siang ya. Selamat siang. Jadi langsung otomatis ya. Nah, Anda perhatikan lagi. If pada Java itu if
dibuka kurung, ada true and false-nya ya. Nah, kalau jamnya itu di bawah 12, berarti masih selamat pagi ya. Gitu. Kan ini. Tapi kalau dia, Anda perhatikan, ini cuma dari if, dokumen, tanda petik. Berarti ini walaupun ditulis di bawah, ini satu statement. Gitu. Anda tulis di atas juga nggak masalah. Baik. Kita main-mainkan dulu ini ya. 5 ya. Sesi 5. Sesi 5 berarti ini kita tutup dulu biar enggak terlalu berat. Tutup dulu ya. Ini kan tadi ya, udah ya. Sekarang saya sini ya. Oke. Saya ambil yang sesi 5. Sesi 5 kan di sini ambilnya. Ini ya. Oke. Nggak usah semua kita jelasin. Lama lagi. Oke, ini sesi 5 ya. Sesi 1, sesi 5 ini. Baik, ini saya tutup biar tidak mengganggu pemandangan. Nah, ya. Ini notepad untuk sesi 5. Oke. Sama kan? Ya. Kita cek tes dulu. Kalau saya maunya ini tulisnya nggak tulis di atas deh. Gitu. Jalan nggak nih programnya? Langsung. If, kemudian dokumen write line, langsung ini. Save. Oke. Kemudian ini. Tanggal apa hari ini ya. Nggak keluar ya ya. Nah ini tergantung browsernya lah nih. Anda lihat tuh, browsernya nggak ngeluarin itu apa yang Windows-nya karena ya tergantung. Karena kita kan Windows nggak sesuai Pak dengan iya karena nggak sama. Soalnya saya ketik Edwin kan, Windows Prompt-nya kayak gini cuma. Oke. Tuh, hasilnya sama. Cuma promnya nggak sama ya. Oke. Kalau saya panggil dengan apa? Chrome misalnya. Ya, tadi kan browsernya Microsoft Edge. Ini kita open dengan Firefox atau Chrome ya. Coba. Atau internet ini dulu, Chrome dulu. Ketahan Microsoft, ketahan Zoom. Mana nggak muncul ya? Di mana? Chrome? Muncul. Belum, bukan muncul. Ketahan dulu. Kita ini objek semua diperebutkan, suruh pakai internet. Tuh.
Chrome ya. Tuh, oh sama. Chrome juga nggak mau dia. Oke, ya kan? Ini beda nih. Oke, oke kan? Ini kan? Ini kan Chrome ya. Oke, yang Microsoft kan ini. Kan Microsoft ada WhatsApp-nya kan? Browsernya nih. Browsernya Microsoft nih. Kalau yang ini nggak ada WhatsApp-nya kan? Nah ini Chrome. Sama. Kedua. Oke. Nah sekarang Pak Firefox dibuka coba. Ada yang buka kayak masalah ada ya. Jadi tergantung browser ya. Tergantung browser. Tuh muncul ya. Set. Oke. Di tengah dia. Agak bagus lah ya. Firefox kayak gini nih. Ya. Ya. Tak masukkan. Silakan ketik nama Anda. Dari browser nih. Benar kok gitu ya. Bahwa si Firefox, Chrome, dan Microsoft Edge itu adalah interpreter yang menerjemahkan. Sini sama. Sebelah kiri. Cuman waktu ininya nggak sama ya. Nulis programnya sama nih. Windows. Chrome. Windows karena kita pakai sistem operasi Windows. Kalau Anda jalan di di Apple nggak jalan nih. Statementnya ini. Ini kan bukan Windows kan. Anda jalankan di Android atau di ponsel. Tempelnya di ponsel misalnya. Jalan nggak? Cobain aja. Nah, kalau gitu ya perangkat itu ya tergantung ininya aja. Sistem operasinya dipelajari. Gimana cara manggilnya. Gitu aja. Mau di ponsel, mau di Apple, mau di Windows. Pak, kalau mau semuanya jalan, tulis semuanya ini. Ini contohnya kayak gini. Jadi, wah saya mau dimanapun juga, pokoknya aplikasi saya yang HTML ini mau jalan semua gitu. Ctrl C, ini enggak. Mana dia? Bentar. Shift insert gitu ya. Tarik. Misalnya ini. Saya nggak ngerti ya. Ini Android ini gimana. Anda terus Android. Android. Gitu ya. Terus ini saya nunjukin aja. Masalah dia benar atau enggak itu nggak ngerti saya. Saya nggak ke sana. Apple Mac atau ini. Nah, yang ini yang Anda harus pelajari. Cari banyak di internet. Gitu ya. Nah, kita cuma karena kita sama-sama pakai sistem operasi Windows, ya udah gitu aja. Ya. Nah, browser itu apa? Kalau mau semua disediakan aja. Toh kalau misalnya Anda pakai Windows yang dua yang di bawah tadi dicuekin gitu loh. Jadi nggak masalah. Makanya ada web
yang mau dipakai apapun juga jalan dia. Karena dia pinter, pasang aja sama dia. Gitu ya. Sampai di situ ada pertanyaan, jadi bisa nih ya ini bisa nih yang satu baris ya. Nah, kalau dia banyak, if-nya ini kan banyak pilihan nih. If hour-nya sama dengan hour dikurangi 12 ya. Kok lebih besar dari 12, yang berapa? 16 misalnya, 16 dikurang 12 masukin ke hour dulu. Baru ditanya sekarang. Hour yang sekarang ini katakanlah misalnya sekarang jam 14. Berarti kan lebih besar dari 12 kan? Maka nilai hour-nya itu ya variabel hour ini bukan berisi dari angka 12 lagi, tetapi apa? 14 kurangi 12 berarti angka 2. Jadi gini. Mari kita jelasin. Ya. Kalau dia lebih kecil dari 12, berarti dia pagi ya, jelas. Nah, sekarang kalau dia lebih besar dari 12, ya, dicek dulu. Kalau ternyata lebih kecil dari 6, masih kita anggap sore. Ya enggak? Misalnya hour-nya itu jam 21 gitu ya. 21 dikurangi 12 berapa? Iya, 21 kurang 12, 8, 9 ya, 9. Berarti masuk ke sini kan, maka ini setelah jam 6. Ini jangan selamat sore ini, tapi selamat malam gitu ya. Oke. Ini nggak bisa kita praktekkan karena dia ngambil jamnya jam komputer. Gitu ya. Lebih besar atau sama dengan 6 itu dianggap jadi dari jam 12 siang ini sampai jam 6 sore nanti kita selamat sore. Tapi lebih dari jam 6 sore udah selamat malam. Nah, kira-kira demikian. Pertama diubah dulu ya yang lebih kecil, kemudian hour yang lebih besarnya diubah dulu karena ada dua siang ini ini sih sore ini. Ya. Jam 3 aja udah sore gitu ya. Jam 3. Jam 3 itu jam 15, berarti udah lebih besar dari 12. Ya, maka dikurangi. Hournya 3. 3 dicek lagi. Ya kan? Gitu. Ada pertanyaan? Ya, ini dijalan karena dia ngambil dari ini ya, jam komputer. Fungsi. Oke. Nah, sekarang kalau saya mau, Pak, saya mau ngetes, Pak, gitu. Ini pagi atau sore. Udah, tulisannya gini aja, ditambah lagi. Nah, misalnya, par, ya. Kita tulis lagi. Sama dengan. Kita mau jawab apa? Jam 15. Ya kan? Jam 15 nih. Atas ngambil terus ditimpa, masukin jam 15 misalnya. Selamat sore nggak dia? Baik, Anda mau pakai apa? Firefox. Boleh ini. Refresh. Gitu kan? Ini. Ya. Nulisnya kecil nih, Edwinnya kecil ya. Biar bisa membedakan. Ya. Oke. Selamat sore itu. Oke. Edwin lagi. Ya. Selamat sore terus. Kenapa? Ya kita statis soalnya. Ya enggak? Iya. Kalau mau ini jangan 15. Si 18. Gitu kan? 18. Baik.
Kita nggak ngambil jam komputer, kita tulis. Nah, kalau Anda ya kalau biasa melihat program, ini nggak jadi masalah karena jalan kan. Setelah diambil dari jam komputer, terus kita masukin lagi, ditimpa berarti kan nilai dari hoursnya, gitu. Ya, jadi yang dipakai yang terakhir. Ya, jadi ya, hati-hati kalau Anda buat yang status itu ya, bisa menimpa. Baik, itu coba kita jalankan pakai misalnya Chrome. Ya kan? Chrome nih. Ini kan pakai ada ininya dia. Firefox bagus juga ya. Misalnya ini. Ini. Oke. Lambat juga. Gak usah malam. Gitu. Ya. Jelas ya? Sampai di situ kita ada pakai 3 browser ya. 1, 2, 3 browser. Baik. Ada pertanyaan? Nah, mengenai if ya. Lain. Nah, ini Anda perhatikan name. Selamat datang. Selamat malam tulis dulu ya. Terus ditambah. Jadi pertama kali dia ini ya. JavaScript-nya yang tulis dulu. Selamat malamnya JavaScript-nya nih. Sedangkan selamat datang di pemrograman JavaScript-nya sudah ya HTML biasa ya. Kalau misalnya saya nulisnya begini, di script Java-nya saya nggak nulis gini. Gitu ya. Ini juga satu saya hapus nih misalnya. Ya kan? Saya nulis selamat datangnya tuh di sini. Bisa nggak? Ya. Ini plus ini. Ya. C. Naruhnya di sini. Di body. Ya. Bagian body. Oke. Ini biar benar. Nah, ini ya. Terus name plus, oh ini ya. Ini harus ada H1 ya. Oh ini selamat malamnya H1 ini. Kita tambah aja misalnya ini. Nah ini aja. Ini ya. H1. Tagging H1. Biar terlalu besar kan. Itu kan. Kalau HTML kan nggak perlu ini kan. Gitu kan. Nggak perlu gini kan. Ya. Simpan. Mau pakai apa? Firefox deh. Nah, oke. Refresh. Kan begitu. Oke. Ini jalan, tapi name-nya ini nggak berubah. Ini kan HTML biasa. Gitu. Wah kalau gitu ya saya apa? Name-nya nggak usah ada Pak. Benar. Gini nulisnya. Oke. Ya, save. Firefox lagi.
Oke. Nggak ada. Yang kita masuk itu nggak ada karena dia variabel yang mesti ditampilkan. Ya, jadi nggak bisa. Harus di dalam Java. Ya. Ya ini. Beda ya. Jadi kalau di script kita tulis dengan di body yang kita tulis akan berbeda. Del, ya, jadi di situ. Ini kita buka lagi. Ya. Ya. Save. Refresh. Doing. Ini ya. Oke. Ada. Ya. Baik. Jelas ya. Yang dimaksud JavaScript itu ya script yang kita embed, tempelkan di HTML. Sama hal dengan CSS ya. Kita tempelkan di head juga. Lanjut. Sekarang lanjut berarti saya pakai ini. Ini ya. Ini kosnya tadi. Oke. Itu. Sampai di situ sesi 5. Kita break jam berapa? 11.45 aja. Sampai setengah 1 ya. 45 menit. Atau 12 lewat 15. Boleh lah. Kita break ya 11 lewat 15 ya. Sekarang 11.20. Kita break 11.45 ya. Setuju? 11.45. Kita break 11.45. Masuk lagi 12. Berapa? 15 atau 12.50. 30. Oke. Gampang lah. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, sekarang gini. Nomor yang sesi 6. Ya. Sesi 6 ini kita udah ngitung nih ya, skrip penjumlahan ya. Nah, var first number. Nah, ini salah satu nama variabel lagi ya. String pertama digunakan guna. Second number, kemudian number 1, number 2 sum. Nah, di sini repotnya nih dengan Java ini ya. Karena apa yang kita ketik biasanya itu dari prompt window itu dianggap string ya, bukan angka. Walaupun angka kita ketik. Nah, kita lihat di sini. Maka kita mesti first number ini nanti angka yang kita ketik, yang nama yang pertama, second number, kemudian kita sediakan lagi var number 1. Angka pertama untuk penjumlahan. Ya, jadi karena ketik 57 tanpa menyiapkan yang variabel yang numeriknya nggak bisa dijumlahin. Gitu. Karena dia apa? Window prompt terimanya tuh string dia. Ngerti ya? String second number. Nah, di sini diubah. Kita kan nerimanya di sini nih. Ya enggak? Apa yang kita ketik di bilangan bulat, kita terima di first number. Nah, ini tempatnya. Ya enggak? Misalnya kita ketik 57. 57. Misalnya gitu ya. Nah, second number, ya, second number. Ini nama variabel. Ada di sini. Misalnya kita ketik 45. Nah, karena dia masuk first number, ya, ini semuanya masih string nih. Second juga semua. Nah, untuk mendapat jadi 57 menjadi angka, Anda menggunakan fungsi parse integer. Jadi diubah menjadi nilai bilangan bulat.
Apa yang diubah? Variabelnya. Isi dari ini kita taruh sini. Gitu ya. Hasil dari ini semua baru ditaruh di ini. Nomor 1. Jadi isinya tetap 57. Cuma di sini udah angka. Karena ini tadi. Ya. Sedangkan di sini string. Ya. Kayak nomor telepon itu. Ya. Oke. Lanjut ya. Kita lihat. Nah, misalnya gini. Nah, sama nomor 2 second number ini. Sum ya jumlah kan. Nomor 1, nomor 2 nih, tampilkan. Nah, ini kita print ini. Print gitu. Script. Oke, bodinya kosong. Jadi 57 27 84. Jalani programnya. Ya enggak? Misalnya kita 6 tadi ya. 6. Misalnya kita 57 tadi ya. Oke. Kemudian 45. 2. Jumlah 102. Oke. Itu pakai Microsoft Edge. Sekarang kalau kita mau pakai Firefox, ya ini klik kanan dulu, open dengan Firefox. 45 yang pertama. Oke, yang kedua 27. Ya, prevent display from creating. Ya. Oke, 72, 15. Oke ya. Nah, itu hati-hati. Jadi kalau kita yang mau masukkan itu selalu diterima dalam string ya. Oke. String harus diubah parse integer, jadi diubah. Agak bertele-tele. Kalau Python gimana Pak? Nah, belajarlah sendiri. Gampang. Lihat aja buku saktinya itu. Mengenai komen-komennya aja. Kalau apa logika pemrogamnya udah sama pasti. Oke, sampai di situ ada pertanyaan. Firefox ini lanjut dengan ini kita halaman 7 perkalian sama aja ya. Jadi terima dalam window prompt ya itu pakai string dulu, harus diganti menjadi x, y, z. Ini file jadi dimasukkan kemudian x. Nah, gini. Parse integer ya. Ini bilangan bulat. Kalau bilangan biasa ya parse aja bisa. Oke, nanti hitung luas segitiga bisa. Masukkan bilangan bulat pertama, gitu kan? 19, 20, hasil bukan Anda segini, benar nggak? Iya. Ini latihan atau sesi 7 ya. Sesi 7. Ya. Oke, nggak usah didemo lah ya. Udah tahu tuh. Nah, sekarang yang ini, ngitung. Ini bahasa apa ngitung? Menghitung kontrol pengulangan untuk kalkulasi rata-rata kelas. Nah, kalau kita buat rata-rata, pakai average ya, pakai average, terus dijumlah ya. Nih, selama grade counternya lebih kecil dari 3, ulang sebanyak 3 kali. Ya. Dan seterusnya.
Total grade, total sama dengan total tambah ya. Baru di average, pakai average total bagi 3. Kenapa? Karena ada 3 kali 3 bilangan. Gitu ya. Iya, masukkan bilang bulat nilai 100, 80, 60, rata-rata kelas 80. Ya. Karena 160 tambah 80 ya dibagi 3. Kalau tadi menggunakan while. Jadi Anda perhatikan di sini. Pertama script kan. Di sini variabel kita siapin variabel string dulu. Ya, ada 3, ada 4. Total, grade, grade counter, grade dan grade value ya. Terus ada 1 2 3 4 5 ya. Rata-rata. Kemudian totalnya ini kita inisiasi itu kita bersihkan dulu. Jadi isikan 0 dulu, counternya 1, persiapan untuk pengulangan. Nah, selama counternya lebih kecil sama dengan 3, ulang ya, ulang. Nah, akhir while-nya kayak gini. While-nya ada di sini pernyataannya ya. Kemudian nutupnya cukup gini. Harus ada tanda kurung buka. Ini yang diulang sebanyak 3 kali. Pertama ngambil grade, ya, grade value, totalnya dijumlahin, terus counternya ditambah 1, naik lagi gitu ya, grade lagi dan seterusnya. Jadi kalau kita jalankan pertama 100, kemudian 80, 60, rata-rata kelasnya segitu. Ini keluarin nggak usah dimulai ya, nanti dengan soal tugas atau soal latihan aja. Biar bisa Anda tinggal ngambil. Nah, pengulangan dengan Sentinel. Sentinel ini, jadi kita coba kalau kita lihat di sini ya. Tinggal nunggu mau berapa kali terserah kita selama tidak memasukkan nilai ini. Sentinel. Jadi kita kalau mau berhenti itu yang angkat tangan gitu ya. Nah, di sini bisa. Selama grade value-nya tidak sama dengan ya. Nah, tidak sama dengan -1. Jadi kalau Anda mau berhenti, Anda ketik -1. Berhenti dia. Karena benar. Nah, kalau misalnya Anda ketik, misalnya grade value-nya Anda ketik 4, 5, 7, dan seterusnya, sampai berapa kali sebelum Anda ngetik -1, itu dia jalan terus, ngambil aja terus. Bisa masukkan nilai. Oke, kita coba aja ya. Ini sesi berapa? Sesi 9. Sesi 9 kita ambil. Nih. Kita buka pakai Firefox aja ya, agak bagus gitu. Oke, misalnya. Nah, ini dia. Masukkan nilai dalam bilangan bulat. -1 untuk keluar. Gitu pesannya. Jadi misalnya saya 27. Oke. Minta lagi kan ya. Masukkan bilangan dalam bilangan bulat. 12. Ini kok kita centang apa ceritanya? Kok hilang ya? Aduh. Oke, kita refresh ya. 27. 12.
57. 11. Terus 5. 87. Terus saja dia. -1 misalnya. Oke. Oh, segini rata-rata kelas. Percaya nggak Anda? Berapa desimal? Waduh, desimal. Berarti apa? Iya. Saya misalnya mau 3 desimal. Mana tadi? Kita modul 5. Oh ya, belum dibuka ya. Berarti tadi modul 9. Tadi baru dijalankan. Notepad. Saya maunya ini. Average ya. Oke. Sini kan rata-rata kelas average-nya segini. Kalau kita lihat tadi apa? Sorry, di sini kan. Besar ya. Apa banyak desimalnya. Kalau saya mau 3 desimal aja gimana? Iya, ada di JavaScript titik to fit. Benar nggak ya nulisnya? 3. Save misalnya. Oke, kita refresh. 10, 20, 29, ya, 25, dan 4 kan? Berhenti. 2100, benar? Oke, refresh. Misalnya yang ini 3, oke, 6, 9, ya, 12 berarti 4 ya. Berarti kalau kita mau dengan 12 deh, biar dia 3 lagi misalnya. 3 lagi. Baru -1. 4 kan? Nah, ya. Sampai di situ ada pertanyaan. Oke, jadi ada tufik nanti ya. Nah, dalam berjalannya Anda untuk bisa lihatnya. Bukunya, ini bukunya belum ada izin sih. Tapi bisa aja sih untuk Anda cari sendiri lah. Anda search aja di Google misalnya atau di www.w3 ya atau JavaScript, ada ketik aja fungsi, untuk itu keluar semua. Itu yang namanya Merdeka Belajar. Nah, kampusnya juga merdeka. Boleh di mana saja maksudnya itu. Terus boleh nggak pakai seragam juga nggak apa-apa. Belum mandi juga nggak apa-apa. Mereka. Oke, sampai di situ saja guyonannya. Tidak apa-apa, yang penting Anda kan pinter nanti. Lebih kita di vokasi kelihatannya masih begitu, santai-santai aja, tapi benar. Ada pertanyaan? Stop sharing dulu. Ya, kita lanjutkan lagi nanti. Kita break dulu ya. 38 ya, tapi jam di sini 30. Apa mau lanjutkan lagi? Sampai sini dulu ya. Capek juga ngajar ini. Ngomong udah 2 jam ya kali. Hampir 2 jam.
Oke, itu aja. Tadi belum diambil ya, wajah-wajah tampannya, ya. Belum kan? Absen udah, ya silakan sekarang. Fajar ada di mana nih? Di coffee shop mana nih? Enak bener. Oke. Muhammad Kevin doang. Rizal. Mana Rizal? Fajar. Fajar dengan ini lagi ngopi dia. Di mana nih ngopinya? Agung dan Iqbal. Oke. Ayo Irgi. Yang mau ikutan, yang nggak mau ya sudah. Nah, kita ambil dulu satu kali. Ya, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Silakan. Boleh. Mau tidur lagi juga boleh. Iya. Kita paste dulu satu kali di sini. Kita simpan dulu. Yang sudah hadir hari ini. Minggu depan kita UTS dulu, nanti baru lanjut. Silakan dikerjakan apa yang diminta. Oke. Karena saya buat buat soalnya itu agak lama ya. Jadi kasihan juga kalau saya suruh 90 menit Anda kerjainnya. 2 hari lah ya, atau 2 hari boleh Anda kerjain dulu. Saya buka 2 hari sebelumnya. Anda lihat-lihat aja lah. Wah, udah ada soalnya langsung kerjain. Tapi ngumpulnya tetap di hari itu. Hari kita ujian Rabu jam 10 kalau nggak salah. Langsung ke ini. Pertemuan ke-6. Bukan ke-7 ya. Pertemuan ke-7. Fotonya sekali saja. Oke, ini new. Ini kita turunkan lagi. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak kita break dulu. Kita muncul 5 menit lah ya. Makan mau sholat masalah. Nanti ke habisnya kan jam 2:05 ya. Masalah ya. Jam setengah lagi lah kira-kira. Baik, itu aja. Saya stop. Saya matikan dulu ininya. Videonya. Baik. Videonya mati. Karena videonya sudah mati. Recordnya saya matikan dulu.